Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan. Di edisi hari ini, Jumat 15 Desember 2023. Oke, Sohib Manggis semua, apa kabarnya? Sohib Manggis, semoga sehat-sehat selalu ya, dan tidak kekurangan satu apapun, amin ya rabbal alamin. Nih, selamat siang semua buat Sohib Manggis yang ada di seberang kota Jambi, di pasar, dan semuanya lah yang lagi dengerin kita di frekuensi 96 FM. Oke, nggak kerasa nih kita udah masuk di podcast kita di penghujung tahun, tepatnya di podcast Radio Manggis edisi ke-7 ya kalau nggak salah. Nah, hari ini tuh kita mau bahas masalah lingkungan dan alhamdulillah kalau kemarin-kemarin tuh cuman satu kali narasumbernya perempuan yang kita hadirkan. Alhamdulillah hari ini tuh kita bisa menghadirkan perempuan lagi, kita menyuarakan suara perempuan. Selain menyuarakan suara perempuan ya biar tim produksinya semangat. Katanya kemarin-kemarin tuh ayo yang laki-lakinya sudah keterusan nih, yang perempuan lagi giliran. Nah, hari ini kita hadirkan yang perempuan biar tim produksi kita semangat untuk buat kegiatannya. Oke, saya manggil semua nanti yang mau tanya-tanya, yang mau komen-komen mengenai tema hari ini. Kita temanya tentang kesehatan lingkungan, itu bisa langsung di line telepon 0741241187 atau bisa juga di WA kita di 081174515500. Atau juga yang mau komen-komen di postingan kita yang ada di Instagram, bisa lihat di Instagram kita @radiomanggis, dan juga bisa di Facebook kita komentar juga di Manggis Pasiful. Dan untuk kawan-kawan semua, informasi semua untuk Sohib Manggis, Radio Manggis itu nggak hanya bisa didengarin pakai frekuensi radio manual aja, tapi juga sudah ada aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Caranya buka aja Play Store, kemudian ketik Radio Manggis, kemudian di-download, dan kita bisa dengerin Radio Manggis di seluruh penjuru Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia pun bisa didengarin selama kuota internetnya ada. Oke, Sohib Manggis, sebelum kita perkenalkan narasumber kita tuh, kita mau spill dulu sedikit mengenai lingkungan, karena masalah lingkungan itu semakin hari semakin memprihatinkan yang kita lihat. Kemudian berbagai problem juga kini menyapa kita warga Jambi karena dampak lingkungan yang semakin gak sehat. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Nah, ini kita sudah kedatangan narasumber yang cantik banget nih, namanya Vivi Faradila Mariam yang biasa disapa Vivi. Mungkin bisa disapa dulu Sohib Manggisnya, Vivi. Halo semuanya, kenalin aku Vivi. Nah, itu suaranya. Kalau nggak salah nih kita spill dulu pengalaman Vivi. Kalau aktivitas sehari-hari sekarang sebagai tenaga medis kesehatan lingkungan di Puskesmas Simpang Rimbo, betul ya, Pi ya? Lebih tepatnya Puskesmas Kenali Besar. Oh, Kenali Besar. Waduh, iya. Salah lagi nih. Dan juga ex tenaga medis. Itu rumah sakit ya, Wisma Atlet? Iya, rumah sakit darurat COVID-19 yang terbesar di Asia. Itu berapa tahun kemarin di situ? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Oke, ini manggilnya Vivi aja ya? Iya, Vivi aja. Oke, nih kita langsung tanya-tanya dulu sedikit. Tadi berkaitan dengan lingkungan. Yang pertama tuh mau nanya masalah air lah. Karena kita lihat di sekitaran kita Sungai Batanghari itu warnanya, mungkin beberapa waktu yang lalu pernah ada datang narasumber ke sini. Kita cerita tentang air Sungai Batanghari yang udah butek, warnanya nggak sejernih dulu lagi karena sudah banyak terkontaminasi dan lain sebagainya. Nah, kita nggak usah ngurusin air Sungai Batanghari, tapi air yang sehari-hari dikonsumsi oleh masyarakat lah. Karena ya kita tentunya nggak semua kita beruntung bisa dapat air bersih. Terus yang dikategorikan air yang bersih itu seperti apa sih, Bi? Mungkin kalau kita mau lihat kategori air yang bersih itu, mungkin secara ini ada 3 cara sih. Nah, ada cara fisik, kimia, sama bakteriologis. Mungkin kalau kita sehari-hari kita bisa gunakan secara fisik ya. Kalau kita ngelihat air yang kita lihat itu tidak berwarna, tidak berbau atau tidak berasa, itu bisa dikatakan air itu bersih dan bisa digunakan. Oh, kalau berwarna itu nggak bisa digunakan berarti ya? Nggak bisa, karena kita juga ada pemeriksaan ya kan, dia berwarna karena apa, dari pengaruh besi kah, mangan kah, dan sebagainya. Kalau berbau yang seperti apa? Karena aku tuh pernah ada adekku yang biasa pakai air sumur, terus kebetulan di rumah kan PDAM nih. Terus dia bilang, kok airnya bau? Aku bilang ini baunya dari mana? Ternyata kayaknya bau kaporit ya.
Iya, bisa dikatakan bau kaporit, bau karena besi. Karena kan sumur nih, ada sumur gali sama sumur bor. Biasanya sumur gali tuh yang biasanya air yang berminyak, jadi sumber baunya besi gitu, bau. Kalau yang direkomendasikan tuh sumber mata air dari mana tuh yang lebih di rekomendasiin? Sebenarnya direkomendasiin semua, tapi dengan cara yang berbeda-beda sih. Misalnya contohnya kalau PDAM kan dia udah melalui filterisasi. Terus kalau misalnya kalau sumur gali kita bisa pakai penyaringan di rumah dengan cara kayak sapu ijuk, kerikil, pasir. Oh, jadi kalau pakai sumur pun harus disaring dulu ya? Iya, kalau sumur bornya airnya tidak sejernih yang biasa didapatkan gitu. Tapi memang kebanyakan kita masyarakat tuh nggak tahu kalau dari sumur ya langsung aja nggak disaring-saring. Berarti salah ya? Nggak salah juga sih, tergantung kalau sumurnya ngerasa dia aman, bersih dan tidak ada endapan di bak mandinya. Kalau ngerasa dia itu cukup bersih ya bisa dipakai. Makanya masyarakat juga bilang aku bisa pakai gitu airnya. Oke. Oke, jadi seru nih ngomongin air karena kan ya beberapa kali tuh aku lihat penyebab orang sakit itu karena mengkonsumsi air yang tidak sehat. Nah, kalau yang Pipi alami sendiri sebagai tenaga medis, penyakit apa sih yang paling sering ditemui akibat air yang terkontaminasi atau air yang nggak bersih tuh, Pi? Yang paling banyak di kasus, contohnya kan di puskesmas aku juga punya namanya klinik sanitasi ya. Yang paling banyak ditemuin itu diare sama gatal-gatal sih. Oh, kalau diare dan gatal-gatal. Iya, gatal-gatal. Kalau diare sendiri itu akibat airnya yang kotor atau memang dari orangnya yang mandinya nggak dari airnya. Airnya yang tercemar sama bakteri gitu. Kalau gatal-gatal, apakah walaupun airnya sudah bersih tapi sabunannya nggak benar, bisa juga berarti? Mungkin dari airnya mungkin sudah tercemar juga. Terus dari pola hidup mereka jadi makin menjadi, jadi bisa jadi gatal-gatal atau skabies itu. Oh iya. Tapi aku tuh punya pengalaman gini, Pi. Apa itu? Di sebelah rumah itu kan kebetulan pamanku pakai sumur, kemudian baru beberapa hari yang lalu tuh datang ke rumah mau numpang mandi. Aku bilang kok sumurnya kenapa? Apakah kering? Dibilang kering kan kita udah mulai masuk musim hujan nih. Ya. Ternyata dia bilang sumurnya berbau. Pas aku lihat memang ternyata air sumurnya itu baunya kayak udah bau lumpur. Dan aku ingat kalau nggak salah ini nih gara-gara pengaruh nggak ya? Gara-gara septic tank yang terlalu dekat dengan sumur. Ngaruh banget. Nah yang benar itu gimana tuh jaraknya segala macam? Jarak dari septic tank sama sumur gali atau sumur bor itu 10 meter dari septic tank. 10 meter. Wow. Jadi jauh banget kan ya? Jadi meter. Kalau terlalu dekat itu dampaknya septic tank itu bisa masuk ke dalam sumur berarti? Bukan. Air dari bakteri yang ada dalam septic tank, khususnya E. coli, bisa menembus tanah masuk ke air. Jadi airnya tercemar, terkonsumsi sama kita, lalu kita terkena penyakit diare. Oh, jadi sama dengan kita minum air tinja dong. Iya, air tinja benar sekali. Tapi kalau di kota sendiri kan rumah padat-padat tuh gimana tuh, Bi? Orang apalagi kalau kita lihat ya kan masih banyak juga para pendengar kita nih yang tinggalnya di perumahan, rumahnya padat-padat. Kalau jarak 10 meter itu gimana cara ngakalinnya tuh? Cara ngakalinnya itu mungkin lebih ke sumur gali. Kalau sumur bor kan karena kedalamannya lebih ya, 60 meter ke bawah. Kalau sumur gali kan dia kedalamannya cuma 10 meter, 15 meter. Oh, jadi jarak itu bukan pakai sumur bor. Oh, jadi jaraknya itu bukan cuma jarak antara sumurnya dengan septic tank, tapi kedalamannya juga ngaruh ya. Iya. Walaupun dia berdampingan tapi kedalamannya 60 meter tuh nggak masalah berarti. Iya, kecuali septic tanknya juga harus aman. Nah, septic tank aman itu gimana tuh? Septic tank aman itu biasanya digunain dengan dia yang ada punya pondasi, yang punya dinding yang dicor. Terus dia juga mempunyai dua bak. Yang bak pertama itu bak sedimentasi untuk yang padatnya. Bahasa umumnya apa tuh sedimentasi itu? Sedimentasi endapan. Oh, endapan. Misalnya nih, kita dari kloset nih, jatuh tuh ya kotorannya masuk tuh pasti ada yang masuk itu ada yang padat sama air yang kita siram kan ya. Nah, dari situlah kegunaan septic tank itu ada 2 bak itu. Oh, jadi harus 2 bak gitu ya? Karena kalau biasanya juga kebanyakan kasus tuh ya yang septic tank meledak ketika kita membawa handphone. Nah, ya itu kenapa tuh? Ke dalam karena ada gas itu. Karena ada gas kita punya aktivitas, jadi kayak
tidak ada uap atau yang keluar dari septic tanknya, jadi uapnya keluar, jadi meledak. Iya. Oh, terus kalau ini septic tank yang beberapa kali, entah ya kalau sekarang masih ada apa enggak. Kalau dulu tuh aku beberapa kali lihat septic tank orang itu ada pipa yang keluar tuh, Pi. Nah, iya itu pipa gasnya. Oh, itu tidak pipa ada gas yang gas. terkumpul di Kalau dalam septic tanknya. septic tank nggak pakai pipa gas tuh gimana? Nah, itu ya harus biasanya mampet. Oh, mampet. Bisa mampet. Oh. Makanya kita sedot tinja. Oh. Di mana-mana sudah tinja, hubungi. Oh gitu. Nah ini Sohib Manggis, Iya. diingat-ingat baik-baik loh. Kalau aku lagi nginget-nginget nih, di rumahku itu septic tanknya ada 2 bak apa enggak? Terus ada lubang apa yang tadi tuh? Kayak ventilasinya ya. Nah itu pembuangan gasnya. ada apa enggak? Kalau enggak ya bisa bahaya. Dan juga nih Sohib Manggis yang hobi ngerokok di kamar mandi harus waspada karena ada beberapa kasus kemarin Bu ya. Iya, betul sekali. Yang sampai meninggal enggak? Iya, meninggal, ada yang meninggal, ada yang luka bakar. Padahal ngerasain di kamar mandi aman-aman aja ternyata bisa bahaya seperti itu. Bahaya sekali. Oke, ini menarik ngobrol sama Pipi, banyak pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan, tapi kayaknya sebelum dilanjut kita dengarkan dulu satu jeda iklan berikut ini. Oke, masih di Radio Manggis, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain denger yang lain? Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol bareng Vivi Fardila Maria. Ini tadi masih berkaitan dengan tinja lah ya, kesehatan lingkungan. Kalau tadi kan Pipi bilang mengenai septic tank yang bagus segala macam yang benar. Nah tadi juga disinggung mengenai beberapa kali kita lihat tuh ada iklan mobil sedot tinja, entah itu lampu merah segala macam. Sedot WC. Nah kalau normalnya sendiri berapa kali tuh Pi kita harus septic tanknya tuh disedot atau dibiarin aja gitu seumur hidup? Oh enggak lah. Oh enggak boleh ya? Enggak boleh. Kirain udah dibiarin aja. Enggak. Paling banter ya minimal 1-2 tahun sekali. Oh, ada durasi waktunya. Kalau nggak disedot gimana? Ya kalau nggak disedot pasti otomatis septic tanknya kan penuh tuh. Terus juga bakal nimbulin penyakit kalau dia penuh. Terus apalagi yang lebih utama itu pasti menimbulkan uap udara yang tidak sedap. Oh, jadi bikin lingkungan bau segala macam. Oh, betul sekali, merugikan orang lain juga kan ya. Nah terus tadi nih ada tim nih sambil ngobrol dia nanya, katanya boleh nggak septic tank itu diisi dengan ternak kayak ikan gitu. Nah boleh nggak sih sebenarnya? Nah aku juga masih nggak tahu terlalu jauh ya masalah itu. Kan beberapa kali kita lihat tuh ada orang katanya melihara lele di septic tank. Iya. Karena aku juga belum ngeliat secara langsung kali ya. Jadi aku juga nggak tahu mau gimana. Boleh apa enggaknya. Tapi kalau secara dibahas di ilmu kesehatan lingkungan belum ada ya? Belum ada. Mungkin kebiasaan masyarakat aja lah ya, karena ikan lele itu makan di kotoran dan bisa hidup di lumpur. Jadi ya untuk mengurangi kotorannya yang ada di septic tank mungkin langsung dimasukin ikan lele di situ. Mungkin Sohib Manggis ada yang pelihara, kalau mau berbagi pengalaman bisa telepon nanti di 0741241247. Nah, kan fenomena hari ini tuh Pi yang kita lihat rumah terutama di Kota Jambi itu udah padat banget. Betul sekali. Bahkan super padat lah. Dan tadi juga sudah disinggung septic tanknya gimana, padahal septic tank yang sehat itu harus jaraknya 10 meter dari sumber air kita, misalnya sumur ya. Nah kemudian aku tuh pernah dengar istilah kalau nggak salah waktu itu aku ada program kegiatan di Kabupaten Batanghari tentang IPAL komunal. Oh iya, IPAL komunal. Nah apakah IPAL komunal ini bisa jadi solusi yang tepat untuk Kota Jambi yang sudah sangat padat seperti sekarang nih? Mungkin kalau untuk di perumahan-perumahan lama IPA komunal belum bisa terlaksanakan ya. Contohnya banyak banget sekarang perumahan-perumahan baru kayak estate-estate yang baru itu udah pakai IPA komunal. Contohnya dekat rumah aku sendiri nih ya. Perumahannya itu dia udah pakai IPA komunal. Dia itu mempunyai satu IPAL bisa dipakai dengan bisa 20 sampai 50 rumah. Banyak ya. Karena tergantung dari pemerintah membuat IPA komunal itu dengan berapa banyak liter limbah itu bisa masuk ke dalam daya tampungnya, benar. Daya tampungnya masuk ke dalam IPA komunal itu. Jadi hasil yang dikeluarkan pun jauh lebih baik, lebih ramah lingkungan tentunya. Nah ini informasi juga buat Sohib Manggis yang nggak ngerti IPAL komunal. IPAL itu kalau nggak salah ini koreksi ya, instalasi pembuangan
pengelolaan ya. Air limbah. Air limbah. Nah, jadi IPAL komunal itu biasanya kita satu rumah itu satu septic tank, tapi kalau komunal itu kan artinya banyak. Iya. Jadi satu septic tank gede ya harusnya Iya, ya. gede. Nah, dibikin di satu tempat, kemudian ada 10 rumah, semuanya dialirin ke sana. Iya, hasil pembuangan dari rumah-rumah itu bisa masuk Bukan ke cuma kotoran aja ya, misalnya air cuci segala Iya. macam, pokoknya sisa-sisa air mandi air gitu. limbah yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Oke, tapi kalau di Jambi sendiri itu sudah semua warganya punya septic tank nggak kira-kira kalau menurut BP? Menurut aku, Kalau di wilayah kerja di Kenali wilayah Besar kerja aja. aku sih, kalau di wilayah kerja aku masih ada sih masyarakat yang masih belum mengerti tentang pembuangan tinja yang baik itu sebenarnya. Oh, seperti jadi itu. Kayak sebenarnya ada ya? mungkin kita review lagi ke belakangnya. Sebenarnya tuh di tahun 2021 wali kota kita Bapak Dr. Saripasya. Haji Saripasya pernah mendapatkan penghargaan STBM Award di salah satu pilar. Apa tuh STBM Award? STBM itu sanitasi total berbasis masyarakat. Dia itu mempunyai 5 pilar. Salah satu pilarnya adalah stop buang air besar sembarangan. Oke. Nah, tapi ternyata juga mungkin masih ada masyarakat yang belum tahu apa sih stop buang air besar sembarangan itu. Jadi masih ada masyarakat yang khususnya mungkin ya dia masih menggunakan rumah pinggiran sungai, dia masih buang air besarnya sembarangan gitu. Oh gitu. Nah tapi juga aku lihat nih, tapi nggak aku sebutin lah daerahnya di mana. Aku tuh beberapa kali lihat bangunan-bangunan gede segala macam. Itu mereka tuh memang nggak punya septic tank, tapi ketika giliran air hujan lagi debitnya lagi tinggi kan selokan tuh airnya jadi banyak tuh. Nah ketika banyak dia tuh buka salurannya, kemudian kotoran yang tinja tadi itu dialirin ke selokan. Nah selokan ya ujungnya ke sungai. Itu nggak boleh ya sebenarnya? Nggak boleh lah. Dampaknya juga pasti area sekitar yang itu pasti terdampak dong. Nggak baik banget buat kesehatan. Nah ini Sohib Manggis yang masih belum punya tempat apa ya, jamban lah istilahnya ya. Jamban, betul, belum jamban ada septic tank yang benar. Ayo kita benahi sama-sama. Tapi itu ada nggak bantuan dari pemerintah untuk rumah-rumah yang belum ada septic tank atau rumah-rumah yang belum ada jambannya? Nah itu sih aku kalau salah pernah dengar katanya ada mau program kayak tentang pembuatan jamban. Kalau nggak salah itu bukan jamban sih, lebih tepatnya jamban bersama. Oke, ya, iya betul. Jadi buat masyarakat yang mempunyai rumah tapi dia tidak memiliki jamban yang sehat, itu dibangun jamban tapi bisa digunakan untuk yang bersama. Nah itu penting banget ya. Jadi kita nggak ya kalau masih buang di selokan atau orang yang rumahnya masih di pinggiran sungai, ya mungkin itu bisa ganggu masyarakat lah kan. Iya, betul. Apalagi yang hobi mancing tuh sering banget tuh ketemu kan, lagi asik-asik mancing tiba-tiba ada yang lewat ngambang segala macam. Ya selain orang yang mengotori ya kita juga jangan mengotori juga lah lingkungan kita ya. Oke, nah ini masih cukup waktu ya kan tim? Masih. Oke, kita mau bahas lagi mengenai masyarakat lah ya. Salah satunya rumah, karena kan kita lihat di sekitaran kita ini masih banyak ya rumah yang padat segala macam, pemukiman yang padat. Nah, rumah yang sehat itu ada kategorinya nggak, Pi? Kalau menurut Kementerian Kesehatan sih, kalau kategori rumah sehat itu rumah yang pastinya memiliki ventilasi, mempunyai instalasi air, ada airnya, iya, mempunyai instalasi pembuangan air yang lancar, terus juga memiliki jamban, juga memiliki tempat pembuangan asap. Contohnya misalnya kalau pembuangan dia asap nih yang gimana? Asap itu contohnya kalau dia mau kayak kompor, misalnya kan ada nih kompor yang pakai cerobong yang isap asap. Kan kadang kita masak itu asapnya terkumpul di dalam rumah kan ya, gitu. Juga lantainya kedap air gitu. Tentunya masih banyak sih rumah tuh ada 3 kategori. Dia permanen, semi permanen, sama papan. Kalau dalam istilah Kesling ya, kesehatan lingkungan gitu. Nah jadi kalau yang nggak ada cerobong asap itu bisa dikategorikan nggak sehat dong? Nggak juga gitu. Soalnya rumahku nggak ada. Sama, rumahku juga nggak ada. Maksudnya lebih ke aktivitas di rumah tersebut tuh apa gunanya gitu. Oke, berarti kalau ventilasi sendiri, kalau rumah misalnya kita ventilasi ada tapi jarang dibuka gitu jendelanya, itu ngaruh nggak ke kesehatan? Ngaruh banget. Apa Contohnya nih, bisa kita terkena paling sekarang kan lagi Kementerian Kesehatan tuh lagi canang-canang banget TOS TB. Apa tuh? Tuberkulosis. Oh iya.
Akibat tuberkulosis kan karena tidak ada udara yang masuk ke dalam rumah, tidak ada ventilasi pertukaran udara. Jadi lagi banyak banget debu ya. Iya, jadi itu namanya penyakit akibat berbasis lingkungan gitu. Oke, ini kayaknya ada yang mau ikutan gabung, kita angkat dulu. Oke, keputus kayaknya. Oke, kalau cerita mengenai rumah tadi kan ada rumah permanen, semi permanen dan papan. Kalau yang semi permanen itu yang gimana? Kalau permanen sendiri kan mungkin kalau gambaran aku sebagai masyarakat awam ya, rumah beton itu permanen ya? Ya. Oh, itu cukup. Kalau semi permanen? Semi permanen yang aku tahuin ya, semi permanen itu dia dindingnya dia ada papan ditambah juga sama beton. Oh, setengahnya papan, setengah beton. Gitu. Kalau di Jambi sendiri masih ada. Masih ya? Tentunya masih ada. Oh, oke. Tentunya mungkin kalau di daerah kan wilayah kerjaku tuh ada 4 tuh. Ada Kelurahan Bagan Pete, Pinang Merah, Kenali Besar sama Simpang Limbo. Mungkin yang lebih masih ada yang pakai kayak gitu tuh di Kelurahan Pinang Merah dan Bagan Pete sih. Masih ya masih sampai ada. sekarang. Tapi itu bisa masuk kategori rumah sehat semua kan, walaupun dia semi permanen, rumah papan. Selagi dia mempunyai fasilitas-fasilitas yang aku sebutin tadi. Oke. Nah, oke, nih Sohib Manggis, tadi kan kita bicara rumah. Kadang tuh rumah kita sudah sehat tapi sering terkena penyakit mungkin gara-gara banyaknya binatang atau hewan yang entah itu hewan peliharaan atau memang hewan yang secara nggak sengaja hidup berdampingan sama kita yang bawa penyakit. Nah, kalau hewan yang sering bawa penyakit di lingkungan masyarakat itu yang dilihat sejauh ini apa aja sih? Yang sejauh ini yang paling banyak di lingkungan ya contohnya ya, nyamuk, tikus, tikus, kecoa, iya. Pinjal sama lalat. Kalau pinjal itu apa? Pinjal itu serangga kecil yang ada di contohnya pinjal itu istilahnya kutu pada kucing. Oh, oke. Kutu pada tikus itu namanya pinjal. Dan nggak kelihatan ya? Iya, nggak terlihat kayak tungau. Oke, betul. Nah, kalau nyamuk kan jelas bikin penyakitnya kayak demam ya, DBD, malaria. Malaria beda lagi jenis nyamuknya. Karena nyamuk ini punya jenisnya lagi. Oh, gitu. Ada tipe-tipenya ya? Iya. Oke. Nah, kalau tikus sendiri dia pencetus penyakit apa tuh yang paling banyak? Kalau tikus itu lebih ke diare. Oh, jadi kalau diare. Nah, kalau ini misalnya tikus kita udah tutup rumah segala macam, cara ngusirnya yang paling ampuh tuh gimana? Kalau dari segi orang Kesling. Kalau tikus ya, kalau tikus kan dia juga bisa meningitis tuh, yang penyakit yang berbahaya itu meningitis yang menyerang otak. Terus juga kalau cara pencegahannya untuk tikus itu dimana kalau kita ada tikus satu rumah dia pasti punya 10 populasi dan kalau kita misalnya ngelihat satu tikus dia pasti punya 10 populasi. Oh, banyak berarti ya? Iya, cuma kita aja nggak kelihatan di mana kan ya. Iya betul. Mungkin cara pencegahannya yaitu kalau biasanya kita tahu secara umum ya, kita kan gunain lem tikus tuh. Betul, aku lem tikus tuh. Lem tikus ya, atau penjerat, iya, betul, dengan ikan asin lah, dengan segala cara. Itu sih biasanya, atau kita bisa manggil kalau emang kategorinya udah banyak banget kita bisa panggil pet control. Oh, ada ya? Ada, itu juga ada naungannya pet control, bisa mungkin dicari-cari di jejaring sosial tuh banyak. Jambi sudah ada? Ada kalau nggak salah pet control. Nih bagi Sohib Manggis jangan salah, nanti ada tikus segala macam manggil damkar padahal beda kan sering tuh. Iya benar. Jadi harus kita beri pengetahuan kalau hewan-hewan yang kayak gitu bukan ke damkar larinya tapi ke pet control. Iya, pet control. Nah, kadang tuh aku di rumah memang lihat bukan banyak ya, ada tikus dan kayak Pipi bilang tadi satu tikus yang kita lihat itu populasinya bisa 10. Tapi apakah bisa masih kena penyakit kalau misalnya aku kan kalau makan ada punya lemari makan, bukan cuma ditudung saja aja. Padahal tikusnya nggak nyentuh makanan kita. Apakah masih bisa terkontaminasi penyakit kita? Bisa, kalau makanan itu sudah matang. Oh gitu ya.
Dan kalau sampah ngaruh nggak, Pi, dengan tikus segala macam? Iya, mungkin kalau untuk tikus kan, mungkin kalau kita sehari-hari di rumah nih tikus pasti ngorek-ngorek sampah. Iya, betul. Kan ya, ngorek-ngorek sampah, terus kemana-mana lah, gigit lah, ngerusak semua segala macam yang ada di rumah. Tapi nggak menutup kemungkinan ada lalat kan? Oh iya. Lalat kan bisa juga hinggap ke makanan tanpa kita ketahui, walaupun tikus itu tidak menyentuh makanan itu. Maka dari itu kita bisa sakit lagi, disentri, yang saat ini lagi kasus takutnya lagi pada anak-anak SD kelas 1 lagi banyak suntik disentri. Itu disentri itu sakit yang ada dalam tenggorokan yang bisa menutup jalur nafas. Jadi tenggorokan sakit gitu ya? Iya, dia ada putih-putih di pangkal tenggorokan dekat amandel itu. Gejalanya cuman sakit tenggorokan aja tuh? Sakit tenggorokan, susah menelan, demam, suara serak, tidak bisa bernapas karena dia menutup jalan napas. Ini memang agak banyak yang harus kita ketahui berkaitan dengan kesehatan lingkungan ini karena banyak banget. Ya karena kadang ya kita sudah mau bersih-bersih segala macam, ternyata ya kayak aku aja sih, aku udah pasang jaring lah segala macam di depan rumah biar tikus nggak masuk, tapi masih aja kecolongan. Dan juga takutnya kan kalau aku lihat di beberapa sosial media itu kalau rumah ada tikus nanti cenderung bisa mendatangkan ular katanya kan. Iya, karena kan ular sukanya tempat apalagi lembab, apalagi di belakang rumah kita biasanya ada selokan air, betul. Masuk lewat kolong selokan air itu, jadi ya mengundang ular, benar sekali. Nah itu kan kalau hewan yang nggak kita harapkan, ya, itu bisa jadi penyakit. Tapi kalau kayak hewan peliharaan kan sekarang ini lagi rame nih orang hobi melihara kucing, melihara anjing, bahkan ada juga yang melihara yang ekstrim tuh kayak melihara ular segala macam. Itu bisa monyet, betul. Itu bahaya nggak sih bagi kesehatan orang yang memiliki hewan peliharaan seperti itu? Mungkin dikategorikan berbahaya atau enggak tuh mungkin dari segi itu kesehatan mungkin ada berbahaya dan enggak. Karena kan kadang kotorannya itu kita lihat memang sih ada pasir khususnya segala macam. Iya benar, pasir kan kucing kan ya. Terus kalau misalnya contohnya tuh berbahaya tuh karena mungkin kalau dari bulunya sih. Iya sih, bulunya terbang. Sama air seninya. Kalau bulunya tuh kan mungkin bagi orang yang tidak mendiagnosis kalau dirinya dia alergi dengan terhadap debu, terhadap bulu, mungkin dia nggak sadar. Tapi dari dampak itu mungkin terus menerus dia kan bakal terdampak betul. dalam jangka yang lama. Ya jangka panjang lah. Jangka panjang, betul sekali. Jadi mungkin berbahaya. Contohnya kalau ibu hamil kan tidak boleh selalu memegang kucing. Nanti katanya tokso ya. Kalau gitu. Nah juga kalau biasanya hewan peliharaan itu ya agak ekstrimnya zaman sekarang ini sampai tidur aja di tempat tidur kita. Tempat tidur, benar sekali. Tidur di bantal kita, malah satu selimut sama yang tuannya. Kan itu udah dalam kategori memang sih nggak sakit sekarang, tapi itu bisa berdampak jangka panjang ya. Ya, tapi kalau yang lebih ininya sih kita terkena kutunya sih. Kutunya. Aku kalau nggak salah, aku pernah kan aku juga melihara kucing. Oh. Aku pernah tangan aku sama kaki aku merah-merah, dia bintik merah, gatel. Bukan skabies bukan? Bukan, dia itu dari kutu kucing katanya. Kan aku berobat kutu kucing. Sekarang juga lagi banyak banget di puskesmas aku kasus rabies. Oh rabies, iya ya kan nggak tahu. Kucing rabies atau monyet atau anjing yang kena rabies. Ya kan gitu. Kalau orang melihara kucing kan digigit kucing alah biasa, gigit sayang segala macam. Iya. Tapi nggak tahu kalau kucing itu rabies apa enggak. Ini edukasi juga bagi saya Manggis kalau mau melihara. Boleh sih, kita kan ada juga orang yang suka pecinta hewan segala macam. Tapi jangan dilupakan aspek kesehatannya, terutama yang jangka panjang yang nggak bisa kita prediksi. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol. Kayaknya nih sudah dekat-dekat waktu sholat asar dan ada juga iklan yang harus kita dengarkan. Kita dengarkan dulu satu jeda iklan berikut ini. Oke, masih di podcast Radio Manggis, mari bercerita menambah wawasan. Nah, tadi kita udah dengerin azan asar, jadi kita ucapin dulu selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan amalnya ya bisa untuk bekal kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini cerita lagi kita dengan Pipi, seorang tenaga medis kesehatan lingkungan. Tadi kita udah bahas banyak tentang
ya kesehatan lingkungan yang ada di sekitar kita. Tapi tadi kan di awal aku juga udah nyampein bahwasannya selain kerja di puskesmas Kenali Besar ya. Iya, Kenali Besar. Salah lagi Simpang Rimbo Simpang tadi. Rimbo. Karena memang tapi tempatnya di Simpang Rimbo. Iya, karena dia perpecahan wilayah jadi ada Oke. Simpang Rimbo. Jadi salah, sotoy lagi. Nah, selain di puskesmas Kenali Besar, aku juga lihat di CV-nya Vivi ini pernah kerja di rumah sakit Wisma Atlet waktu ada COVID-19, COVID-19 ya. Iya, betul sekali. Nah, boleh dong kita cerita-cerita sedikit mengenai pengalaman di Wisma Atlet. 2 tahun ya di sana, Bu ya? Iya, kurang lebih 2 tahun. Nah, aku tuh mau nanya, kan karena masyarakat kita itu banyak yang nggak percaya dengan COVID-19 karena di media sosial ada yang bilang, wah itu bohongan aja segala macam. Sebenarnya COVID-19 itu gimana sih? Ada benar ada atau memang yang sesuai di persepsiin sama masyarakat kita? Awalnya juga aku masih nerkanya, iya apa sih itu COVID ya? Karena baru-baru dulu ya. Tahun berapa tuh? Kayak 2020. 2020. Bulan Maret. Aku bilang, ih COVID nih apa ya? Padahal gejalanya cuma demam, flu. Padahal kita juga biasanya kayak gitu kan ya. Jangan-jangan demam biasa doang. Iya betul sekali. Pas aku udah nyampe sana di rumah sakit darurat itu, ngelihat, wah ada ya kayak gitu. Jadi memang langsung ada. mindset aku berubah. Dari yang awalnya kita di rumah cuman flu biasa, tapi ternyata di sana yang dirawat bukan 1-2 orang doang. Sampai pas aku datang itu pas lagi lonjakan ada 7.000 pasien pas aku datang ke sana. Pas lagi kan dia ada fasenya tuh, ada delta, ada beta, ada alpha. Kalau alpha meninggal ya? Bukan. Yang delta. Oh, delta yang kebanyakan meninggal. Tuh makanya aku juga mau dibilang percaya atau nggak percaya, tapi ternyata pas aku datang sana mindset aku berubah kalau itu ada. Kalau Wisma Atlet ini sebenarnya kalau dari namanya Wisma Atlet berarti tempat penampungan atlet sebenarnya. Jadi memang ini memang rumah sakit atau rumah sakit dadakan? Udah jelas namanya rumah sakit darurat. Itu kan rumah sakit darurat COVID-19. Kenapa itu yang digunakan? Karena itu juga bangunan bekas atlet ya kemarin ya. Terus juga darurat, jadi itu jadi tempat penampungan, bukan apa penampungan ya, tempat penanganan darurat COVID di situ. Jadi mau dibilang itu rumah sakit atau bukan, dia itu bukan rumah sakit. Oh, cuman karena keadaan darurat. Mungkin di Jakarta nggak ketampung lagi rumah sakit. Padahal Jakarta banyak rumah sakit ya. Iya, tapi kan karena dengan kita aja pernah hampir 11.000 di Wisma Atlet. Wisma Atlet kirain di Indonesia. 11.000 pasien yang sudah pernah di rumah sakit Wisma Atlet di situ doang. Wow, gila. Jadi memang agak seram ya tahun 2020, 21, 22 masih nggak kemarin? 2022 masih. Tapi udah mulai turun. Menurun itu di sekitar November sampai Desember 2022. Nah kalau jumlah pasien terbanyak tadi 11.000 ya? Iya, 11.000 lebih. Itu benar-benar di puncak lonjakan COVID-19 kali. Yang paling banyak itu kemarin kan Delta, yang tiba-tiba ada kasus baru Omikron. Iya, Omikron benar. Yang kasus baru Omikron. Bedanya apa tuh? Gejala sih. Gejala yang dari Delta itu lebih ke sesak nafas, tapi kalau si Omikron dia kadang ada juga yang nggak bergejala. Dia cuman ngerasa dirinya sehat, tapi pas di PCR atau di antigen dia positif. Gitu. Makanya jadi penyebarannya jauh lebih cepat. Kalau bedain demam biasa sama kita terpapar COVID-19 itu kemarin apa tuh? Kalau kemarin itu kan kita juga ada anosmia, tidak bisa mencium. Terus ada juga tidak perasa, tidak ada indera perasanya terasa. Terus demam tinggi, terus nyeri pada kaki, pada tangan, seluruh badan engsel lah ya. Iya, semua sendi-sendi sudah sakit. Engsel lagi kayak pintu. batuk sih, pilek gak ada, lebih ke batuk sama sesak sih. Oke. Nah jadi kan waktu cerita COVID, kita kan ada vaksin sampai berapa kali tuh kemarin vaksin? Kebetulan aku petugas kesehatan, aku dapat 4 kali. Kalau kita umum? Kalau umum biasanya booster ya, sampai booster 1 ya. 3 kali berarti. Nah vaksin sendiri itu wajib, karena aku dengar ya, ada juga sih orang yang sampai sekarang tuh nggak vaksin. Sebenarnya wajib nggak vaksin? Kalau dibilangkan wajib tuh wajib sih, tapi ada kategorinya lagi. Kalau misalnya dia lansia yang memiliki riwayat penyakit, dia itu nggak bisa. Ibu hamil, terus ada juga misalnya dia sudah terkena COVID, dia tidak bisa lagi divaksin dalam jangka waktu ya. Tapi setelah dia bebas dari angka COVID itu, dia bisa divaksin. Tapi
kalau dia lagi dalam masa COVID-nya atau kayak katanya 14 hari karantina itu dia nggak bisa divaksin. Nah kalau vaksin sendiri itu Vi, Iya. ketika kita sudah vaksin apakah kita auto kebal gitu dari COVID atau masih ada kesempatan juga kita untuk terpapar COVID? Bukan dibilang auto kebal tuh, kita otomatis kita punya imun 2 kali lebih lipat ya kalau kita udah vaksin ya katanya ya. Nggak menutup kemungkinan dong kita bakal bisa terkena. Contohnya sih banyak banget juga teman-teman aku yang udah sampai 4 kali pun dia bisa dalam 2 bulan atau 3 bulan tuh dia bisa 2 kali kena COVID gitu. Mungkin kita juga nggak tahu lihatnya dari mana, entah dari imunitasnya memang saat itu drop atau memang entah kita lihat dari hasil entah alat yang tidak bisa benar atau enggaknya cara membacanya gitu. Nah kan COVID-19 ini jadi menyeramkan kemarin tuh Vi, kalau nggak salah karena banyak pasien COVID-19 ini yang meninggal. Tapi ada juga orang yang kena COVID-19 tapi merasa aku kayak flu biasa aja nih. Nah yang bikin kok bisa ada yang parah sampai meninggal dan ada yang biasa-biasa aja tuh, apa memang karena imunnya atau karena apanya nih? Yang kebanyakan ya, contohnya kalau yang udah aku tahuin banyak banget yang di COVID kemarin itu kan juga kita juga punya ruang ICU tuh. Itu lebih banyak ke dia mempunyai comorbid sih. Comorbid itu penyakit bawaan. Kayak contoh diabetes, dia punya hipertensi, penyakit jantung. Banyak juga di sana dukanya ya, banyak banget juga tenaga kesehatan yang gugur. Oh banyak ya. Gugur akibat COVID-19 itu karena dia juga memiliki penyakit penyerta. Oh, misalnya ada penyakit bawaan gitu ya. Kayak TB, dia punya penyakit diabetes, obesitas. Oh itu jadi kebanyakan obesitas. Lebih ini ya. Oh obesitas. Lebih rentan. Oh, nih buat tim kita nih yang merasa berat badannya berlebih, hati-hati kalau obesitas nanti apa namanya ada COVID lagi. Dan aku dengar-dengar nih ada kok kita belum 100% lepas ya dari COVID. Iya, sekarang lagi lonjakan di Jakarta, ada kasus penemuan baru yang di Cina, kasus wabah pneumonia. Betul. Pneumonia itu lebih menyerang ke anak-anak, itu menyerang paru-paru, tapi bisa dibacain dengan cara ronsen. Nah, jadi kita nggak 100%. Dan bagi yang belum vaksin, emang sekarang masih bisa vaksin? Untuk yang sudah 6 bulan terakhir yang aku ketahui ya, untuk stok vaksin saat ini masih belum tersedia lagi nih. Waduh. Ini bahaya nih bagi yang belum Soalnya vaksin. udah banyak banget juga yang nanya, Kak di puskesmas udah masih bisa ada buka vaksin nggak? Terus aku juga tanya kan kepada PJ imunisasinya, udah nggak ada gitu, udah kosong. Nah, jadi agak ada penyesalan lah nih bagi yang kemarin. Dan kalaupun sekarang ada, bisa jadi berbayar kali ya? Iya, mungkin resintesi dari vaksinnya ya. Gitu berbahayanya. Karena bukan lagi fasenya yang menaik-naik tapi sekarang sudah ada edaran baru. Kalau kita juga harus wajib lagi pakai masker sekarang. Oh iya, ada edaran baru lagi. Edaran baru dari Kemenkes. Oke. Nah ini terakhir mungkin Pi, kan kemarin lumayan lama tuh di Wisma Atlet. Suka dukanya gimana tuh selama di Wisma Atlet? Apa seru-seru aja atau gimana tuh waktu di sana? Aman-aman aja? Oh, tentunya enggak lah. Enggak ya? Takut enggak ketika pertama kali datang ke Wisma Atlet nih ngelihat, waduh, kalau di Jambi kan memang waktu kemarin-kemarin itu di 2020 COVID ada tapi nggak separah di Jakarta. Bahkan kita tuh agak wanti-wanti kalau ada orang yang pulang dari Jakarta. Nah, Pipi sendiri dari Jambi malah ngedatangin markasnya COVID nih kayaknya. Betul banget. Dari gimana ya, dari teman-teman juga ngerespon, dari keluarga ngerespon, tetangga pun juga ngeresponnya, lah Pipi ngapain ke sana, ke kandang harimau? Katanya kandang harimau COVID itu ya katanya. Jadi karena belum tahu pengetahuannya masyarakat tentang COVID ya. Suka dukanya sih ada sih. Sukanya mungkin kita banyak relasi baru di sana, ketemu sama teman-teman dari Nusantara, dari Aceh sampai ke Papua pun ada. Oh itu di Wisma Atlet itu dari seluruh Indonesia. Nah, ke seluruh Indonesia. Okay. Rekrutan dari Kementerian Kesehatan. Itu mulai dari dokter, perawat, analisis laboratorium. Bidan nggak ada bidan? Bidan ada. Wow. Bidan ada. Okay. Tentunya ada karena kan pasien COVID juga tidak memungkinkan tidak menyerang ibu hamil. Iya kan? betul. Ada bidan, ada laboratorium, ada counseling tentunya, ada farmasi dan lain-lain. Kalau untuk sukanya itu tadi kita banyak kenal orang baru, pengalaman baru, suasana baru.
Terus dukanya juga sih kebetulan aku berangkat ke Jakarta untuk menjadi relawan ya. Relawan COVID itu di malam takbiran. Wow, mantap. Takbiran terus Lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Terus tapi Idul Fitri di tahun selanjutnya saya di sana juga tidak bisa pulang. Iya. Karena kita juga diberi jatah cuti itu juga sedikit. Terus juga dikasih waktu yang tidak banyak. Dan juga gitu. mungkin ini ya, kalau tenaga medisnya pada pulang semua, kasihan pasiennya. Nggak ada yang ngurus, betul sekali. Emang jadi tenaga medis ini aku ngalamin sendiri ya, karena keluarga aku tuh banyak yang di dunia medis, yang lain pada liburan, yang tenaga medisnya malah nggak bisa libur kerja. Betul. Sedih banget. Tapi mungkin bangga juga ya. Iyalah. Aku tuh sendiri juga bangga banget. Amalnya banyak tuh. Relawan COVID, dapat penghargaan dari Presiden, dapat penghargaan dari Kemenkes. Terus kita juga dibikinin buku, sama ada penulis dari Kanada atau apa kalau nggak salah, tulis buku. Dia datang ke Jakarta, terus ketemu dengan segala instansi, dari instansi TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, terus PUPR, segala instansi yang ada, kayak bekerja sama, terus belajar, banyak belajar sih, aku banggain sih. Kalau jumlah tenaga medis sendiri yang join di Wisma Atlet kemarin, masih ingat nggak jumlahnya berapa? Kalau kan itu kita ada tenaga medis dicampur dengan namanya housekeeping. Housekeeping itu yang biasa, yang petugas kebersihan di sana. Kebetulan itu bisa mencapai 16.000 jumlah. Wow. Kebetulan aku juga kan kita pakai ID card. ID card aku adalah 12.000. Aku tenaga nakes yang ke 12.000-an. Wow. Tapi itu memang ada yang kerjanya setahun doang, sebulan doang, atau memang rata-rata durasi kerjanya langsung jangka panjang? Oh, kalau kita sistemnya kontraknya per bulan. Oh, per bulan. Per bulan, perpanjang. Kita menghadap koordinator kita, yaitu dari instansi TNI. Misalnya katanya ini perpanjang karena kinerjanya ini, diperpanjang. Kalau jika tidak, dipulangkan. Oh, jadi memang kalau udah nggak sanggup lagi, udah nggak kuat lagi, boleh caps ya? Boleh cabut, boleh banget caps pakai motor. Oke Pipi, nih kita memang keajaiban di studio kita ini dari jam 2:30 sampai jam 4 tuh nggak kerasa. Iya, Nah, nggak kerasa banget. jadi kalau bulan puasa tuh enak banget nongkrong di Radio Manggis, ngobrol-ngobrol, nggak taunya udah azan, nggak taunya udah mau sahur lagi. Tapi sayangnya kita nggak sampai sahur. Iya. Oke nih, kita di penghujung acara podcast kita, mungkin boleh dikasih sedikit closing statement untuk Sohib Manggis kita yang lagi dengerin. Mungkin kalau dari sisi aku, di sisi kesehatan lingkungan, saat ini mungkin lagi musim yang nggak tentu ya, cuaca lagi nggak baik. Pancaroba, lebih tepatnya sekarang juga lebih banyak musim hujan. Lebih jaga kesehatan, lebih jaga diri, terus lebih banyak konsumsi buah. Terus perhatikan juga kondisi rumah. Saat ini juga banyak banjir ya di mana-mana ya. Betul. Terus juga lebih banyak jaga diri, jaga lingkungan, itu aja deh kayaknya. Oke, intinya jaga kesehatan, ya, biar nggak mudah sakit. Oke, saya Panggis, kita udah di penghujung acara. Kita dari tadi udah ngobrol panjang lebar. Mudah-mudahan yang bisa disampaikan tadi memang informatif dan bisa diterapkan oleh Sohib Manggis semua. Pengetahuan baru lah untuk kita semua, mulai dari rumah sehat, mengenai air dan pembuangan air limbah, semuanya lah. Kalau belum ya pelan-pelan kita benahi agar kita semua bisa hidup sehat. Oke, kita pamit undur diri dulu. Saya Mas Pri dan saya Vivi. Sampai ketemu di podcast Radio Manggis edisi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.